masuk ke informasi 1 dan 2. Informasi 1 datang dari mana, Ayah? Informasi pertama datang dari SMK Muhammadiyah 3, yaitu Sri Rezeki nih Silvi. Wah, Sri Rezeki. Mirip-mirip nama orang ya, Ayah? Iya nih Silvi. Baik, informasi kedua datang dari mana nih Silvi? Informasi kedua kebetulan banget nih, Ayah, datang dari SMK kita berdua, SMK Negeri 7 Pekanbaru. Wah, apa tuh? Dengan judul Tanaman Pedang. Tanaman pedang tajam dong. Bisa jadi nih, Ayah. Daripada kita penasaran nih, langsung aja ini dia Informasinya. Mendengar nama Sri Rezeki, sobat pelajar pasti mengiranya nama seseorang kan? Tapi ternyata Sri Rezeki nama tumbuhan loh. Wah, tumbuhan apa ya kira-kira? Apakah tumbuhan yang mendapat rezeki atau yang punya bernama Sri? Duh, daripada penasaran, langsung saja kita simak informasinya. Sri Rezeki merupakan tanaman hias populer yang biasa ditanam di pekarangan. Keindahannya berasal dari bentuk tajuk dan juga warna daunnya yang bervariasi. Hijau dengan bercak-bercak hijau muda atau kuning. Di kalangan penjual tanaman hias, Sri Rezeki dikenal pula sebagai daun bahagia atau bunga bahagia. Sri Rezeki juga dikenal mudah dalam perawatan dan perbanyakannya. Tanaman ini tahan dalam ruangan meskipun untuk jangka tertentu. Warna daunnya cenderung gelap bila ditempatkan dalam ruangan, tetapi menjadi terang cerah di bawah sinar matahari. Perbanyakannya umum dilakukan dengan stek. Getah daun dan batang Sri Rezeki mengandung kalsium oksalat yang berbentuk jarum di dalam sel-selnya dan dapat menyebabkan gatal-gatal maupun kejang. Meskipun setelah beberapa waktu dapat pulih kembali, gejala ini dapat menyebabkan syok dan walaupun langka, kematian bisa saja terjadi apabila kejang mengganggu saluran pernapasan. Anak-anak dan hewan peliharaan rentan akan bahaya ini. Jadi, hati-hati ya buat sobat pelajar di rumah. Cara perawatan dari bunga ini cukup mudah loh sobat pelajar. Kita hanya cukup menaruhnya di pot yang cukup besar. Memberikannya pupuk dan dedak atau kulit padi yang sudah terpisah dari beras. Menyiramnya 1 kali pada sore hari. Dan membersihkan sampah yang ada di dalam pot. Sobat pelajar di rumah tahu nggak? Walaupun tanaman ini memiliki racun, tetapi tanaman ini juga punya manfaat loh sobat pelajar. Menurut beberapa ahli fungsi, manfaat tanaman Sri Rezeki dipercaya membawa keberuntungan dan membawa rezeki. Manfaat Sri Rezeki juga sangat baik diletakkan dalam ruangan tidur karena menghasilkan senyawa antiseptik, disinfektan udara, dan elemen anti-stres. Wah, bagaimana nih sobat pelajar? Informasi yang telah kami sampaikan tentunya bermanfaat dan menambah wawasan untuk sobat pelajar di rumah kan? Jangan lupa untuk selalu merawat dan menyayangi tumbuhan ya. Tetap saksikan terus informasi lainnya dari Tim School Update SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru, and see you next time. Tim School Update SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru melaporkan. Hai updaters, kembali lagi dengan Tim School Update SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kalau mendengar kata pedang, pasti pikiran updaters tertuju pada senjata kan?
Ternyata ada nih updaters, tanaman yang bernama tanaman pedang. Bukan berarti tanaman ini menumbuhkan pedang ya. Lantas, mengapa tanaman ini dijuluki sebagai tanaman pedang? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak, ini dia informasinya. Yaps, ini dia. Namanya tanaman pedang. Tanaman ini bernama Latin Bromelia. Tanaman ini disebut tanaman pedang karena bentuk daunnya yang memanjang dan ujung yang meruncing mirip sekali dengan pedang. Jenis tanaman Bromelia ini ada yang bergerigi dan yang tidak bergerigi. Untuk jenis yang kita bahas ini adalah jenis yang tepian daunnya bergerigi ya. Tanaman ini berasal dari Amerika Latin. Tetapi, updaters tidak perlu sampai ke Amerika untuk mencari tanaman ini. Karena tanaman ini juga banyak tersebar di Indonesia. Daya tarik dari tanaman Bromelia ini ialah dari daunnya dan juga warna hijaunya yang sangat memikat. Namun, tidak semua warna daun Bromelia berwarna hijau. Beberapa jenis tanaman pedang ada yang berwarna selain hijau. Selain menjadi tanaman hias, ternyata tanaman pedang juga memiliki manfaat loh. Tanaman ini memiliki kadar kalsium dan vitamin C yang tinggi dan dapat menjadi obat cacing. Selain itu, daun Bromelia dapat digunakan untuk mengempukkan daging. Tanaman Bromelia ini termasuk tanaman yang jarang terkena penyakit atau terserang hama. Namun, hama dan penyakit dapat menyerang kapan saja. Maka dari itu, kita sebaiknya mengatasi hal ini dengan merawat tanaman Bromelia sebaik mungkin. Untuk perawatan tanaman ini cukup mudah nih updaters. Pertama, pastikan tanaman ini mendapat sinar matahari yang cukup. Lalu, rutinlah menyiram tanaman secukupnya. Dan tidak lupa untuk memberi pembasmi hama. Dengan ini, tanaman akan tumbuh dengan baik dan terhindar dari penyakit dan hama. Nah, itu dia updaters tentang tanaman pedang ini. Updaters di rumah tertarik untuk memelihara tanaman ini. Tanamannya cukup cantik dan bermanfaat serta mudah dirawat ya. Cocok banget nih ditanam di halaman rumah kita biar semakin indah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi updaters di rumah. And see you next time. Tim School Update SMK Negeri 7 Pekanbaru melaporkan.